Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Sultan Muhammad Rifki akan menjelaskan tentang tugas arsitek komputer tentang merakit komputer sederhana untuk programmer. Di sini saya tidak terlalu sederhana karena saya mencari yang terbaik. Karena di hidup itu memang mencari yang terbaik kan. Langsung saja yang pertama saya motherboard. Sebelum itu motherboard itu adalah papan induk motherboard. Ada papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Pada motherboard ini perangkat keras seperti hard disk, RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lainnya dihubungkan. Komponen menyusun motherboard terdiri atas chip controller yang mengatur operasi alur jalan hukum dalam motherboard. Dalam menentukan motherboard secara langsung berhubungan dengan pemilihan prosesor dan komponen pendukung komputer lainnya yang mendukung sistem kerja motherboard. Di sini saya memakai Asus ROG Strix Z590 eGaming Wi-Fi. Asus ini mewakili mid-range dan mencakup pengiriman daya fase 14+2 yang diiklankan dengan 4 slot PCIe M2, 2 Intel 2,5 GBE dan Intel Wi-Fi 6E CNVI terbaru. Ini mengikuti desain serba hitam dengan logo holografik bahwa heatsink chipset. Asus menyertakan teknologi memori Optiment 3 dan memiliki 4 slot memori dengan dukungan 128 GB. Asus menyertakan 3 slot PCIe panjang penuh dengan 2 slot teratas mendukung PCIe 4.0x16 dan X8 dengan slot bawah terkunci secara elektronik dengan pada PCIe 3.0x4. Untuk memori dan Z590 eGaming Wi-Fi memiliki dukungan hingga 128 GB dan dapat berjalan dengan kecepatan hingga DDR4-533. Sungguh fantastik, bukan? Dilanjutkan, fitur penting lainnya termasuk debugger led 2 digit di sudut kanan atas dan pengiriman daya 14+2 yang didukung oleh pasangan input daya CPU ATX 8 pin dan 4 pin 12V ATX. Biasa Asus ROG Strix Z590 eGaming Wi-Fi ini dihargai pada 5.999.000 yang dimana 1.000-nya untuk parkir. Bisa dibilang 6 juta. Dan lanjut, di sini saya selanjutnya ada CPU. Sebelumnya CPU adalah prosesor, ada yang komponen utama atau otak dari laptop atau komputer Anda. Terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Di sini saya menggunakan Intel Core i9 9900K. Nah, ini berkat tekanan yang meningkat dari AMD, jadi penawaran Intel telah memanas seperti orang gila nih. Pasangan yang meningkat ini telah menghasilkan Intel Core i9 9900K. Kekuatan absolut dari prosesor terbaik yang mengemas dengan 8 core dan 16 thread. Lebih banyak core daripada prosesor mainstream apapun yang dirilis oleh Intel. Jadi ini terbaik ya. Dan kinerjanya menunjukkan bahwa itu sepadan. Prosesor ini bisa saling berhadapan dengan beberapa chip Ryzen dari AMD. Jika Anda mencari kinerja yang bagus, Intel Core ini dengan mudah adalah salah satu prosesor terbaik yang Anda pilih atau yang Anda gunakan. Biasanya CPU ini Intel Core
i9 9900K ini biasanya dibanderol dengan harga 8.580.000. Jadi sekitar segituan ya. Dan selanjutnya pada kartu grafis GeForce-nya saya memilih sebelumnya apa itu GPU ini. GPU adalah sebuah CPU tambahan atau sering disebut koprosesor yang bertugas untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan banyak perhitungan dalam satu waktu. Salah satunya adalah pengolahan grafis. Di sini saya menggunakan GPU Nvidia GeForce RTX 3080. Apa itu? Kartu grafis GeForce RTX 3080 Ti dan RTX ini sangat diinginkan para penggemar game dan didukung oleh Ampere. Arsitektur RTX generasi kedua Nvidia ini dibangun dengan RT Core dan Tensor Core yang disempurnakan multiprosesor streaming baru dan memori G6X super cepat untuk pengalaman game yang luar biasa. Jadi saya di sini menambahkan ini untuk grafis yang lebih cepat dan lebih bagus. Di sini saya menggunakan GPU Nvidia GeForce RTX 3080 yang biasa dibanderol dengan harga 21 jutaan. Dan yang keempat itu RAM. RAM itu adalah salah satu komponen yang sangat vital. Fungsi RAM sendiri memproses data yang masuk secara beragam ke memori. Di sini saya menggunakan Trident Z Neo DDR4 3600 MHz 32 GB 2 dikali 16, jadi dia dua ini ya, dua tempat dari G-Skill. Produk karya G-Skill ini memiliki kapasitas 32 GB dengan 2 DIMM masing-masing 16 GB. Dengan aspek tersebut Anda bisa menjalankan berbagai macam program dengan lancar untuk waktu yang lama, dan untuk itulah kami merekomendasikannya untuk saya pakai ntar di rumah. Itu dengan biasanya dengan harga 3.600.000-an. Nah, lanjut ke SSD. SSD merupakan media penyimpanan yang menggunakan memori non-volatil flash untuk menyimpan dan mengakses data, tidak seperti HDD. Di sini saya menggunakan SSD Samsung 970 Evo Plus. Untuk kualitas Samsung ini tidak perlu diragukan lagi ya. Namanya Samsung ya pasti bagus. Samsung mengklaim bahwa Samsung ini mengklaim bahwa perangkatnya ini memiliki peningkatan sebesar 53%, hampir setengah lebih ya di sini dari seri terdahulunya, dengan mendapatkan kecepatan baca mencapai 3.500 Mbps. Nah, di sini saya memakai ini agar kecepatan yang dipakai di dalam saya memprogramming ini makin cepat ya. Untuk kapasitas SSD ini saya memilih yang 1 TB ya, bisa dibanderol dengan harga 1,5-an, 1.500.000-an. Lanjut ke monitor. Di sini saya menggunakan monitor LED Samsung 27 inch S2 7F35 OFHA. Nah, monitor ini tersedia dalam ukuran 24 inci dan 27 inci, dan di sini saya memilih yang 27 inci karena biar lebih besar. Terus dengan refresh rate 60 Hz dan juga respon rate 4 Hz ini membuat monitor ini akan sangat cocok dengan murah untuk alternatif murah sebuah monitor game di PC Anda.
Makanya saya memilih ini karena harganya masih di mid range. Dengan dukungan input HDMI dan di sub cukup untuk membuat monitor. Ini bisa dihubungkan ke beberapa perangkat. Nah, ini biasa dibanderol dengan harga 2.600.000-an. Lanjut ke mouse. Sini saya menggunakan mouse GT-MX MFXI series. Nah, mouse ini mouse gaming ya, biar biasanya lebih enak dipegang dan sekaligus perangkat gaming di rumah. Ini enak untuk dipakai ya. Makanya saya memilih ini dan harganya pun masih 600 ribuan. Jadi untuk mouse saya memilih mouse GT-MSX One series. Dan jika dijumlahkan di semuanya ini dari motherboard, CPU, GPU, RAM, SSD, monitor, dan mouse ini, perkiraan saya jumlahkan dalam merakit komputer sederhana ini, saya mencapai 43.729.000. Jadi sekian komputer rakitan saya. Memang cukup mahal, tetapi kualitas itu memang butuh biaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.